Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rika Oktanabela, NPM 181506104 dari Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisa klasifikasi breast cancer menggunakan algoritma Naive-Bayes. Untuk tujuan dari analisa ini, yang pertama, memperoleh fitur yang paling relevan dari datasheet dan mengetahui perbandingan nilai sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi pada metode Naive-Bayes menggunakan seleksi fitur dan tanpa seleksi fitur. Yang kedua, mengetahui perbandingan nilai akurasi pada jurnal referensi dengan topik yang sama, yaitu breast cancer, namun metode yang digunakan berbeda. Untuk jurnal yang digunakan berjudul Analisis Algoritma Klasifikasi Neural Network untuk Diagnosis Penyakit Kanker Payudara. Untuk data yang digunakan itu didapat dari website archive.ics.uci.edu, dan untuk datasheet ini memiliki 286 buah record dengan 10 fitur yang terdiri atas age, menopause, tumor size, INV nodes, node caps, Dec-Malik, breast, breast squat, irradiate, dan class. Berikut adalah analisa pada aplikasi WK. Baik, selanjutnya ini merupakan aplikasi WK yang akan kita gunakan, di mana yang pertama adalah pada bagian Explore. Pada bagian ini kita akan melakukan analisa terkait data yang kita gunakan. Pada bagian ini terdapat preprocess, classify, cluster, associate, select attribute, dan visual. Yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan import data yang telah kita dapatkan, di mana saya menggunakan data breast cancer, kemudian klik open. Pada data tersebut terdapat 10 atribut, yang mana terdiri atas age, menopause, tumor size, INV nodes, node caps, Dec-Malik, breast, breast squat, irradiate, dan class. Dengan tipe data yang digunakan yaitu nominal. Yang pertama kali kita lakukan adalah melihat apakah terdapat missing value dari ke-10 atribut tersebut. Untuk age tidak ada missing value. Menopause juga tidak ada, tumor size juga tidak memiliki, INV nodes juga tidak memiliki missing value, node caps memiliki sebanyak 8 nilai, atau setara dengan 3%. Selanjutnya, Dec-Malik tidak memiliki nilai missing value, breast juga tidak memiliki, breast squat memiliki 1 nilai missing, setara dengan 0%. Selanjutnya, irradiate tidak memiliki, dan class juga tidak memiliki. Pada setiap atribut atau fitur tersebut memiliki labelnya masing-masing. Dikarenakan pada bagian node caps dan breast squat memiliki nilai missing, artinya kita perlu melakukan pre-processing dengan cara melakukan filter dan memilih pada bagian unsupervised attribute. Kemudian kita pilih replace missing value. Kemudian kita apply. Dapat dilihat bahwa pada bagian node caps yang sebelumnya memiliki nilai missing sebanyak 8, sekarang tidak ada. Dan juga dapat dilihat pada bagian breast squat yang awalnya memiliki nilai missing sebanyak 1, sekarang sudah tidak ditemukan. Pada data tersebut juga kita dapat melihat terdapat 286 record dengan 10 atribut. Selanjutnya, setelah dilakukan replace missing value dan dilakukan save data, maka kita akan melakukan open data berdasarkan yang telah di-save sebelumnya. Setelah itu,
kita akan melakukan seleksi atribut atau seleksi fitur. Seleksi atribut ini digunakan untuk mengetahui ranking atribut terbesar hingga terkecil, sehingga memperoleh atribut yang paling relevan dari datasheet tersebut. Untuk atribut evaluator, kita menggunakan InfoGen atribut eval, dan search method yang digunakan yaitu ranker. Atribut selection mode, kita menggunakan useful training set dengan nom class, kemudian star. Sehingga dihasilkan rank atribut dari yang tertinggi hingga yang terendah, di mana yang tertinggi yaitu Decmelic, diikuti envnodes, begitupun seterusnya, dan yang paling terakhir adalah menopause. Dengan nilai setiap atribut dapat dilihat pada layar. Setelah mengetahui ranking atribut dari yang paling tinggi hingga paling terendah, kita akan melakukan pengurangan fitur satu persatu dari ranking terendah hingga mengetahui performa evaluasi tertinggi atau terbaik dengan fitur yang paling relevan. Selanjutnya, yang pertama adalah kita menggunakan 10 atribut terlebih dahulu. Pada bagian preproses, kita tidak melakukan pengurangan. Kemudian pada bagian classify ini, kita menggunakan nav base. Kemudian test option-nya, saya menggunakan use training set dengan nom class. Kemudian kita lakukan start, maka diperoleh tingkat akurasi 75,17% dengan dapat dilihat untuk true positive rate, false positive rate, precision, recall, finisher, dan lain-lain pada bagian analisis. Kemudian, didapat conclusion matrix sebagai berikut, di mana dengan jumlah data 201, diklasifikasikan benar A, yaitu 174, dan diklasifikasikan data A salah sebesar 27. Sedangkan pada data B dengan jumlah 85 diklasifikasikan benar yaitu 41 dan diklasifikasikan salah yaitu 44. Selanjutnya setelah diketahui nilai akurasi dari classify nav Bayes menggunakan 10 atribut atau tanpa dilakukan seleksi fitur, maka kita akan mengetahui nilai akurasi jika dilakukan seleksi fitur. Dengan menghapus fitur yang memiliki ranking terendah satu persatu. Yang mana yang paling rendah adalah menopause. Maka akan kita lakukan remove. Kemudian saya save dengan nama 9 attributes. Namun karena saya sudah melakukan save, maka saya akan langsung membuka file tersebut. Dapat dilihat pada file tersebut tidak ditemukannya lagi atribut menopause. Kemudian akan saya lakukan classify dengan menggunakan metode yang sama dan test option yang sama. Dihasilkan akurasi 75,87% dengan confusion matrix, diklasifikasikan benar A 174 record, dan diklasifikasikan benar B atau recurrence events 43 record. Dapat dilihat pada 9 atribut ini memiliki nilai akurasi yang lebih tinggi dari 10 atribut atau tanpa seleksi. Selanjutnya adalah mengurangi BRES dengan membuka folder 8 atribut. Dari sini kita dapat lihat bahwa tidak ditemukannya lagi fitur menopause dan fitur BRES. Kemudian akan dilakukan classify. Diperoleh tingkat akurasi 74,82%, di mana lebih rendah dari sebelumnya. Dengan dikategorikan benar A yaitu 174 record dan benar B 40 record.
Selanjutnya menggunakan 7 atribut dengan mengurangi fitur breast squat, di mana tidak ditemukannya lagi breast squat, kemudian dilakukan classify, diperoleh akurasi yang relatif sama dengan sebelumnya. Kemudian akan saya kurangkan lagi fiturnya, dengan mengurangi fitur age. Tidak ditemukan lagi pada datasheet ini fitur age. Kemudian lakukan classify, maka diperoleh akurasi 74,82%, sama seperti sebelumnya dengan data diklasifikasikan benar A 172 dan benar B 42 record. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan 6 atribut atau 6 fitur dengan mengurangi fitur irradiate. Dilakukan classify kembali, maka diperoleh akurasi yang relatif sama, namun confusion matrix yang berbeda, di mana diklasifikasikan benar A yaitu 171 dan benar B 43. Kemudian dilanjutkan seleksi fitur dengan 5 atribut dengan mengurangi fitur not caps. Tidak ada lagi fitur not caps pada datasheet ini, maka diperoleh akurasi yang lebih rendah dari sebelumnya, di mana akurasi 73,77% dengan benar diklasifikasikan A 175 dan benar diklasifikasikan B dengan jumlah 36. Kemudian akan dilakukan menggunakan 4 atribut dengan mengurangi fitur tumor size. Ketika diklasifikasikan, maka nilai yang didapat adalah 74,82%. Dengan diklasifikasikan benar A 178 dan benar B 36. Selanjutnya adalah menggunakan 3 fitur, di mana hanya ada INV nodes, Dec-Melik, dan fitur class. Kemudian dilakukan classify. Diperoleh akurasi yang lebih tinggi atau paling tinggi dari sebelumnya, yaitu 76,22% dengan confusion matrix diklasifikasikan benar A 191 record dan benar B 27 record. Selanjutnya menggunakan 2 atribut, yaitu Dec-Melik dan class, yaitu ranking tertinggi atau fitur tertinggi dengan class. Dilakukan classify, diperoleh akurasi yang paling rendah dari sebelumnya, yaitu 72,028%. Dengan confusion matrix diklasifikasikan benar A 161 record dan diklasifikasikan benar B 45 record. Setelah dilakukan analisa pada aplikasi WK dan diketahui true negatif, false negatif, true positif, dan false positif, maka akan dilakukan perhitungan terkait sensitivitas, spesifisitas, dan nilai akurasi. Untuk rumusnya dapat teman-teman lihat pada bagian layar. Yang pertama, klasifikasi naive-Bayes tanpa menggunakan seleksi fitur. Diperoleh nilai TP, FN, TN, dan FP sebagai berikut. Dengan TP 174 record, FN 44 record,
TN 41 record, dan FP 27 record. Sedangkan evaluasi performa, sensitivitas menggunakan rumus yaitu 0,79, spesifitas 0,63, dan nilai akurasi 75,17%. Yang kedua adalah klasifikasi NavBase menggunakan seleksi fitur. Setelah dilakukan proses seleksi fitur, dari 10 fitur hingga 2 fitur, ditemukan fitur yang paling relevan atau fitur yang memperoleh true positif dan true negatif yang relatif tinggi, yaitu pada fitur envNotes, getMailing, dan class, di mana pada true positif yaitu 191 record, false negatif 58 record, true negatif 27 record, dan false positif 10 record. Sedangkan perbandingan evaluasi performa dari metode NavBase menggunakan seleksi fitur diperoleh sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi tertinggi yaitu pada bagian fitur envNotes, getMailing, dan class, di mana diperoleh 0,76 sensitivitas, 0,72 spesifisitas, dan 76,22% akurasi. Dapat dilihat untuk bagian akurasi lebih tinggi dibandingkan seleksi fitur pada atribut lainnya. Dan untuk kesimpulan dari analisis ini, yang pertama, dapat dilihat pada tabel dengan data tanpa menggunakan seleksi fitur metode NavBase, diperoleh sensitivitas 0,79, spesifisitas 0,63, dan akurasi 75,17%. Sedangkan dengan menggunakan seleksi fitur dengan fitur yang paling relevan, yaitu fitur envNotes, getMailing, dan class, diperoleh sensitivitas 0,76, spesifisitas 0,72, dan nilai akurasi yang lebih tinggi, yaitu 76,22%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai performa seleksi fitur menggunakan 3 fitur yang paling relevan, yaitu fitur envNotes, getMailing, dan class, menghasilkan nilai performa yang lebih baik dibandingkan dengan tanpa menggunakan seleksi fitur. Sedangkan kesimpulan yang kedua yaitu perbandingan antara referensi jurnal yang berjudul Analisis Algoritma Klasifikasi Neural Network untuk Diagnosis Penyakit Breast Cancer diperoleh akurasi 71,83%. Sedangkan menggunakan NavBase memperoleh akurasi 76,22%. Sehingga disimpulkan bahwa perbandingan metode neural network dan metode NavBase menghasilkan performa akurasi metode NavBase yang lebih tinggi dibandingkan metode neural network. Namun perlu diperhatikan bahwa data yang digunakan pada kedua metode tersebut berbeda, tetapi masih dalam satu topik yaitu breast cancer. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait analisa klasifikasi breast cancer menggunakan algoritma NavBase. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.